pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pada pagi hari ini, dalam doa pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambilkan dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-18. Tapi nanti kita tidak akan membaca semuanya, hanya kita akan baca 3 ayat, yaitu ayat 8, ayat 15, dan ayat yang ke-16. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menghadap padamu. Kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong Tuhan, hadirlah dalam hati, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa yang kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa pagi kali ini mengambil tema, kita dipilih Allah karena anugerahnya. Suatu yang cukup menarik tema ini. Tetapi sebelum saya akan melanjutkan, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tetapi ada beberapa hal yang kita alami, kita tidak memerlukan pilihan-pilihan itu. Yang saya maksud adalah satu contoh ketika kita dilahirkan di dunia ini. Kita tidak akan mungkin untuk memilih apakah kita harus memilih dilahirkan oleh keluarga yang mampu, yang kaya, yang sejahtera dan sebagainya, atau kita harus memilih dilahirkan oleh keluarga yang biasa-biasa saja. Kita tidak bisa memilih. Dan kita harus menerima hal demikian, karena itu adalah bukan pilihan bagi kita. Nah, ini adalah ilustrasi yang nanti akan kita jabarkan bersama-sama sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, akan saya bacakan nats dari Roma pasal 9 ayat 8, 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Israel atau bangsa Israel yang saat ini mereka mendapat sebutan sebagai umat pilihan Allah atau sebagai anak-anak Allah. Sebutan ini mereka peroleh karena perjanjian Allah dengan bapa leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Melalui perjanjian itu, mereka layak menyandang gelar sebagai umat pilihan Allah atau anak-anak Allah. Nah, sampai sekarang pun hal itu tetap mereka yakini sebagai sesuatu yang mereka kenakan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, konteks Roma pasal 9 ini adalah di mana pada zaman Tuhan Yesus atau masa Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel atau yang biasa disebut sebagai orang-orang Yahudi justru tidak percaya
dan tidak menerima Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Bahkan mereka menganiaya dan menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang di luar orang-orang Yahudi yang biasa mereka sebut sebagai orang-orang kafir, justru menyambut, menerima, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam diri Tuhan Yesus ketika hadir ke dunia ini, perjanjian Allah itu diperbaharui, tidak berdasarkan dengan keturunan secara langsung, tetapi asalkan setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut akan disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kesempatan kepada kita menjadi anak-anak Allah, menjadi umat pilihan Allah. Nah, di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan yang terbaik, meneladani Allah? Kita sebagai anak-anak Allah harus meneladani akan sikap-sikap Allah di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah, yang mencerminkan akan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan seperti itu? Ataukah kita cukup bangga dengan sebutan umat pilihan Allah sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa seperti orang-orang Yahudi yang mereka utarakan, mereka katakan mereka bangga sebagai umat pilihan Allah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan mereka membenci dan menganiaya serta membunuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, melalui tema kita, yaitu kita dipilih Allah karena anugerahnya. Sungguh luar biasa, sungguh berbangga hati kita ketika kita dipilih oleh Allah, bukan karena berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pembaharuan perjanjian Allah. Ketika kita boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hendaknya kita juga boleh melakukan sikap, melakukan perbuatan yang meneladani akan sikap Allah tersebut, sehingga kita layak disebut sebagai umat pilihan Allah, atau kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti pada nats yang tadi saya sebutkan, bahwa kita diperbarui melalui perjanjian dengan Allah. Kita menerima anugerah itu yang diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihani Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, hendaknya kita juga mampu untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, seperti yang Allah lakukan dalam kehidupan ini. Kita sebagai anaknya juga harus mencerminkan sikap dari Bapa kita, mencerminkan akan perbuatan-perbuatan baik, akan kemuliaan yang boleh disebarkan pada orang-orang lain. Makanya kita boleh berbangga, kita boleh bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan anugerah itu kepada kita. Saudara, Bapak Ibu, Saudara sekalian,
Demikianlah yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, sehingga kita benar-benar layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami pencerahan. Engkau memberikan kepada kami sesuatu yang baru yang kami terima. Kalau berdasarkan keturunan, mungkin kami tidak layak untuk Engkau pilih sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Allah. Tetapi Engkau memperbarui perjanjian melalui kehadiran Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, dan kami mau mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah sebutan sebagai umat pilihan Allah, anak-anak Allah, boleh kami sandang dengan penuh ucapan syukur, dan boleh kami tularkan kepada orang-orang lain melalui perbuatan-perbuatan baik kami, sehingga kami boleh layak untuk dipanggil sebagai umat pilihan Allah atau sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu begitu baik, begitu indah kami dengarkan. Biarlah boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sedikit yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Semoga tema ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.